Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuthhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bunda pejuang garis dua yang dirindukan surga, alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla marilah senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang tidak mungkin kita hitung, kenikmatan iman dan Islam, dan terutama sampai detik ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk bisa memperbaiki amal-amal kita, untuk bisa bertemu dengan bulan penuh hikmah, penuh barokah, penuh keberkahan, bulan Ramadan, di mana di bulan ini tidak semua orang diberikan kesempatan bisa bertemu dengan bulan yang mulia, penuh keberkahan ini, karena mereka telah dipanggil oleh Allah sebelum Ramadan tiba. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak kita nantikan syafaat dari beliau. Bunda pejuang garis dua yang dirindukan surga, tahukah Bunda sekalian, kita manusia ini adalah makhluk paling aneh sejagat raya. Bagaimana tidak dikatakan aneh? Seringkali kita lebih percaya dengan apa yang dikatakan manusia. Berita hoax yang melintas di sosial media langsung kita telan mentah-mentah begitu saja. Langsung percaya tanpa kemudian memilah dan memilih mana yang benar-benar fakta dan mana yang hanya karangan belaka. Contoh lain misalkan ketika ayah bunda melaksanakan program hamil melalui medis, dan ternyata misalkan medis memberikan vonis bahwa ayah bunda mustahil memiliki keturunan. Saat itulah dunia serasa kiamat, seolah tidak mungkin lagi ada solusi, tidak mungkin lagi ada harapan. Padahal yang memberikan vonis hanyalah manusia, sama seperti kita yang tidak punya kuasa. Tetapi kita langsung percaya begitu saja. Lain halnya jika yang menyampaikan berita adalah yang maha kuasa, Allah azza wa jalla. Seringkali justru kita tidak percaya, bahkan menganalisa dengan pikiran dan otak kita yang tidak punya daya. Kita selalu berpikir, masa sih begitu solusinya? Apa benar ya? Dan analisa lainnya yang membuat kita makin jauh dari solusi atas masalah hidup yang menimpa kita. Misalkan saja ambil sebuah contoh firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi dalam ayat tersebut Allah memberikan kabar bagi kita yang memiliki masalah, maka solusinya adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah melalui dua hal, sabar dan salat. Kemudian Allah ulang di dalam Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka ayah bunda pejuang garis dua yang dirindu surga, dalam ayat ini Allah jelas memberikan kunci dan solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi, termasuk masalah belum memiliki keturunan, yaitu solusinya adalah dengan sabar dan sholat. Ini kata Allah. Tetapi bagi kita yang tidak yakin firman Allah,
yang tidak percaya akan janji-janji Allah lagi-lagi akan menganalisa, masa iya sih solusi dari masalahku cuma dengan sabar dan sholat? Masa sih solusinya cuma dua hal itu? Maka ayah bunda pejuang garis 2 yang dirindukan surga, sudah terlalu banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa Al-Quran tidak mungkin buatan manusia. Mustahil. Al-Quran itu adalah karangan manusia. Maka sudah jelas Al-Quran adalah firman Allah. Dan kita sudah meyakini hal itu sebetulnya. Hanya saja entah kenapa seringkali kita masih saja meragukan beberapa bagian di dalam Al-Quran. Entah ilmu kita yang kurang atau iman kita yang masih tipis. Maka bagi kita yang percaya, yang yakin, seyakin-yakinnya bahwa apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran adalah sebuah kebenaran hakiki, maka mari ayah bunda, di bulan Ramadan ini mari kita optimalkan ikhtiar kita, meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Kita tingkatkan amal-amal ibadah kita, baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang wajib kita tegakkan, yang sunnah kita tingkatkan, kita perbanyak. Sesuai dengan ayat yang sudah saya sebutkan tadi tentang sholat yang merupakan kunci pertolongan Allah, pasti akan menjadi sarana mendapatkan pertolongan Allah. Sholat wajib 5 waktu di awal waktu bagi Anda, para qawwam, para pemimpin dan imam rumah tangga. Mari kita tegakkan jamaah 5 waktu di masjid. Kemudian bagi para bunda pejuang garis 2, mari luangkan waktu sholat wajib di rumah di awal waktu. Begitu azan berkumandang, segera ambil air wudhu. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang sunnah, kita perbanyak. Dari mulai sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang mengiringi sholat wajib, ya, sholat yang mengiringi sholat wajib. Jika masih terasa berat, kita perlahan bertahap tambah sedikit demi sedikit. Ya, kita berlatih menambah sedikit demi sedikit. Dan sholat rawatib ini dalam sebuah hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sholat natai asyrata ruk'atan fi yaumin wa lailatin bunyalahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa mengerjakan sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan oleh Allah sebuah rumah di surga. Janji Allah dalam hadis tersebut sangat jelas. Yang menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat, Allah akan bangunkan sebuah rumah di surga. Sebuah rumah di surga jangan kita bayangkan seperti rumah mewah di dunia ini. Tentu tidak bisa dibandingkan, sangat-sangat jauh. Rumah surga sangat-sangat indah, tidak terbayangkan. Yang menjadi pertanyaan, 12 rakaat ini apa saja? Ya, sholat sunnah rawatib. Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum subuh, terus kemudian 4 rakaat sebelum zuhur dengan 2 kali salam, kemudian 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, 12 rakaat ini mungkin sebagian dari kita berpikir ini terlalu berat, apalagi yang belum terbiasa dengan ibadah sunnah. Jangankan yang sunnah, yang wajib saja barangkali masih belum tertib. Maka mari kita ingat firman Allah di dalam Al-Quran, surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Jika kita masih merasa berat dalam menjalankan sholat sunnah yang 12 rakaat ini, maka di sini Allah berikan isyarat, mari kita bertakwa sesuai dengan kesanggupan kita. Takwa artinya menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya, meninggalkan apa yang Allah benci. Nah, mari kita perhatikan, bertakwalah menurut kesanggupanmu. Memang benar, ada ketakwaan, setiap manusia itu berbeda. Tapi kita perlu ingat, jangan sampai justru kita berlindung dengan ayat ini.
justru kita bermalas-malasan di dalam ibadah. Allah Maha tahu kesanggupan kita di dalam bertakwa. Maka jangan sampai kita merasa bahwa seolah-olah kita sudah memaksimalkan hidup di dalam menjalankan ketakwaan terhadap Allah. Padahal kita masih bisa terus meningkatkannya. Ketika dalam suatu waktu kita sudah merasa maksimal dalam menjalankan ketakwaan dan sulit serta merasa amat berat untuk bisa kita tingkatkan lagi, maka ingatlah satu hadis tentang sebuah amalan yang dicintai oleh Allah. Ahabul a'mali ilallah atwamuha wa in qalla. Dalam hadis riwayat Muslim, ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan amal yang dicintai oleh Allah adalah yang continue, yang dawam, yang terus menerus walaupun sedikit. Ahabul a'mali ilallah ta'ala atwamuha wa in qalla. Maka bagi kita yang belum terbiasa dengan banyak amalan, kita belajar terlebih dahulu dengan amalan yang ringan, amalan sunnah yang ringan, tapi rutin kita lakukan setiap hari. Dan inilah yang lebih dicintai oleh Allah. Demikian juga dengan kemaksiatan yang berat kita tinggalkan. Maka berusahalah semaksimal mungkin, perlahan, bertahap untuk meninggalkannya. Ada untian kalimat indah dari seorang ulama bernama Ibnu Rajab. Jika kamu tidak mampu bersaing dengan orang saleh dalam ibadahnya, maka bersainglah dengan pendosa yang bertaubat dalam istighfarnya. Maka ayah bunda pejuang garis 2, inilah momentum untuk terus memperbaiki diri, menjemput limpahan kebaikan dan keberkahan dari Allah, serta menjemput surganya yang tertinggi. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin." Apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita beramal dengan amalan yang terbaik di bulan Ramadan ini, dan memudahkan kita untuk terus meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Dan semoga melalui perantara berbagai amalan yang kita lakukan, Allah berkenan melimpahkan kasih sayangnya dan mengabulkan semua doa baik yang kita panjatkan, termasuk doa memohon diberikan keturunan yang solehah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Selamat berjuang, selamat beramal di bulan Ramadan. Semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.